Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian nikmat Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan yang telah lewat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan salasu munjiyat wa salatu muhlikat. Ada 3 hal yang mengantarkan kepada keselamatan. Ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu binasa. Fa ammal munjiyatu fataqwallah fis sirri wa alaniyah. Adapun keselamatan itu yang pertama, takwa kepada Allah ketika sendiri maupun terang-terangan. Wal qawlu bil haqqi fir ridha was suhat. Yang kedua, ucapan yang benar ketika ridha maupun marah. Yang ketiganya, wal qasdu fil ghina wal faqr. Bagus pengaturan harta ketika kondisi kaya maupun fakir. Kesederhanaan hidup. Kemudian setelah itu kata Nabi, wa ammal muhlikat. Adapun 3 hal yang mengantarkan kepada kebinasaan. Suhun muta'. Yang pertama, syuh yang ditaati. Nanti kita akan terangkan. Syuh itu lebih jelek daripada bakhil. Kemudian yang keduanya, wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiganya, ijabul mar'i binafsihi. Ketika seseorang itu takjub kepada dirinya sendiri. Saudara yang saya hormati, poin pertama kata Nabi yang membawa kepada kebinasaan dan kehancuran itu syuhun muta'. Apa itu syuh? Syuh itu yang pertama, man'ul hukuk. Hak orang lain dia tahan. Itu namanya syuh. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan yasmulul buhla lakinna suha aswa'u minal buhl. Yang keduanya, syuh itu mencakupi kebahilan. Jadi termasuk padanya orang yang bakhil, cuman syuh itu lebih jelek daripada bakhil. Syuh itu lebih jelek daripada bakhil. Karena orang yang syuh itu dia akan tahan apa yang ada pada dirinya sebagaimana orang bakhil. Cuman apa yang merupakan haknya manusia mereka tahan. Jadi kalau syuh, apa yang dia miliki dia tahan. Haknya orang lain itu pun dia tahan. Saudara yang saya hormati, sehingga nanti sebagian sampai mengatakan
ya'khudhu huquqan nas wa yamna'uhum huquqahum. Kalau haknya manusia dia akan ambil, tapi kalau misalkan hak yang ada pada orang dia akan ambil, tapi haknya orang lain dia tahan, makanya nanti akan mengantarkan kepada binasa. Persis seperti dalam ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celaka mutaffif, orang yang curang. Orang yang curang itu kalau nimbang untuk dirinya sendiri, dia akan sempurnakan. Kalau ada hak dirinya pada orang lain, ayo berikan, jangan dikurangi. Tapi kalau dia timbang untuk orang lain, dia kurangi. Haknya orang lain dia tidak berikan. Itu namanya syuh. Itu namanya syuh. Saudara yang saya hormati, padahal seorang muslim itu, seorang mukmin itu seharusnya memiliki sifat karim, bukan memiliki sifat syuh. Karim sepantasnya seorang muslim ayatuna karima. Karim memiliki kedermawanan, akhlaknya, kemudian kehormatannya, kemudian ilmunya, kemudian hartanya. Seorang muslim seharusnya memiliki sifat karim. Makanya di surat Al-Hasr ayat yang ke-9, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terbentengi dirinya dari syuh, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Semakin seseorang mencurahkan apa yang dimiliki untuk orang lain, semakin baik. Sampai kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang mereka itu paling memberikan kemanfaatan kepada manusia. Paling memberikan kemanfaatan kepada manusia. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang kemanfaatan dia tidak curahkan kepada orang lain, maka rugi. Maka rugi. Nanti dalam ayat misalkan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Adapun orang yang takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan al-husna, akidah-akidah yang harus dia benarkan, kami akan mudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Fasanu yasiruhu lil yusra. Tapi kesebalikannya, wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, tadi disampaikan syuh itu lebih buruk daripada bakhil. Adapun orang yang bakhil tidak mencurahkan apa yang dia miliki untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan mudahkan untuk mendapatkan kesulitan. Perkara yang sulit itu malah gampang bagi dia. Gampang bagi dia disebabkan karena kebakhilan. Saudara yang saya hormati, betapa bahaya berkaitan dengan penyakit syuh kalau ditaati. Lah apa upayanya supaya seseorang itu terhindar dari penyakit syuh? Pertama, ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan ilmu, semua yang kita miliki itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bahasa kita, kowe ya kurdiwai kok cetil. Kamu itu dikasih. Kalau seseorang sadar apa yang dia miliki itu anugerah dari Allah, apalagi mengingat kalau apa yang Allah anugerahkan itu dia curahkan, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berjanji,
sungguh-sungguh akan ditambah. Nanti penyakit syuh itu akan bisa dia hilangkan. Yang kedua, saudara yang saya hormati, obat supaya seseorang terhindar dari penyakit syuh, yang keduanya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa supaya ditambahi dari penyakit syuh. Nanti kalau dalam hadis Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal buhli wal harami wal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu salah satunya dari kebahilan, dari tidak mampu, malas, bahil, usia tua, penakut. Yang 5 perkara ini merupakan sebab seseorang terhalang dari kebaikan. Kalau orang bahil terhalang dari kebaikan, mendahului seseorang di negeri akhirat. Kan diterangkan dalam hadis, kata para sahabat, ya, orang yang kaya itu memborong pahala. Dhahaba ahlud dusur bil ujub. Rasul, orang yang kaya itu memborong pahala. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi giliran mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kita tidak mampu. Kalau seorang menyadari yang seperti itu, oh ternyata penghalang kebaikan itu bahil, apalagi syuh, itu mengantarkan dia akan semangat untuk berbuat kebaikan, terhindarkan dari sifat syuh. Termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Abdurrahman ibn Auf, semoga Allah meridainya, ketika beliau bertawaf, kana yukthiru minad doa fitwaf, Allahumma kini syuha nafsi. Ya Allah, bentengi diriku dari syuh terhadap diriku sendiri, dari syuhnya diriku. Ini yang kedua, kalau seorang ingin selamat dari penyakit syuh, saudara yang saya hormati, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyadari bahwasanya syuh itu bukan sifat orang yang beriman. Mukmin sifatnya karim. Mukmin itu sifatnya karim. Nanti kalau ada dalam dirinya penyakit syuh, langsung dia obati. Oh, enggak layak seorang mukmin memiliki sifat yang seperti itu. Tidak layak. Demikian pula obat supaya seseorang terhindarkan dari penyakit syuh. Saudara yang saya hormati, mengingat keutamaan bagi orang yang dermawan, mengingat bahaya seorang yang memiliki sifat syuh. Diterangkan kata Nabi SAW, perkara yang akan mengantarkan kepada kehancuran. Kadang itu seseorang hancur karena syuh, bahil. Orang syuh akhirnya hak dirinya sendiri pun dia tahan. Hak dirinya sendiri pun dia tahan. Hancur itu. Kadang sakit. Kenapa sakit? Harusnya badan dikasih haknya, dia tahan. Kerjone dipres, dipaksa, tapi makannya bikin irit. Dirinya sendiri nanti akan binasa. Apalagi nanti di akhirat. Saudara yang saya hormati, kalau orang sudah man'ul hukum, hak orang lain dia tahan, apa yang dia akan panen? Muflis. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau berkata kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Rasul, orang yang bangkrut pada kami itu orang yang tidak memiliki dirham, dinar, tidak memiliki harta. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bawa pahala salat, pahala ibadah-ibadah demikian banyak. Tapi ketika di dunia bermuamalah kepada orang lain, man'ul hukum, hak orang lain dia tahan. Orang nggak salah dia caci, orang nggak salah dia fitnah. Ahadha malahada, harta orang dia ambil. Darabahada, orang yang tidak salah dia pukul.
pahala kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Saudara yang saya hormati, poin pertama yang akan mengantarkan kepada kehancuran, syuhun muta', syuh yang ditaati. Kemudian yang kedua, perkara yang akan mengantarkan kepada kehancuran itu, kata Nabi SAW, hawan mutabah, hawa nafsu yang diikuti. Apa sih hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu matamilu ilaihi nafsu min ghairi da'iyati syar'i, apa yang jiwa condong kepadanya tapi bukan seruan syariat. Bukan seruan syariat. Apa yang condong? Kecenderungan kepada sesuatu min ghairi tafakkurin, tidak dipertimbangkan. Itu namanya hawa nafsu. Dan semua kita memiliki hawa nafsu. Iya, lihat kata Nabiullah Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'un nafsi inan nafsa la amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak menganggap diriku suci, karena dalam diri itu ada hawa. Ada hawa. Saudara yang saya hormati, tidak ada seseorang yang selamat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Kecenderungan-kecenderungan. La tanda seseorang itu mengikuti hawa nafsu, la yara ilal hawa idza takallama bihawahu, idza samata bihawahu, idza aqta li hawahu, idza mana'a li hawa fa ya'ishu li hawahu. Kata para ulama, tanda seseorang mengikuti hawa nafsu itu tidaklah memandang kecuali dengan pandangan hawa nafsu. Mandang orang jelek, kenapa kamu katakan jelek? Hawa nafsu patokannya. Kenapa kamu katakan dia baik? Hawa nafsu patokannya. Kan kalau seorang mengikuti ketentuan syariat, memandang baik buruk, patokannya syariat, itu jelek. Kenapa kamu katakan jelek? Karena syariat mengatakan jelek. Itu baik. Kenapa kamu katakan baik? Karena syariat mengatakan baik. Pola pandang dengan tolak ukur syariat. Tanda orang yang mengikuti hawa nafsu itu, idza takallama bihawahu, kalau ngomong mengikuti hawa nafsunya. Kalau istilah orang awam, asmuni, asal muni. Lebih kasar sedikit, asngap, asal mangat. Asal mana itu? Asplak. Apa itu asplak? Asal jeplak. Itu menunjukkan mengikuti hawa nafsu. Saudara yang saya hormati, kalau pertemuan yang lalu disampaikan, ciri orang yang selamat itu wal qaulu bil haqq. Ucapannya benar. Ucapannya benar. Ucapan benar itu sebelum dia berucap, dia pikirkan terlebih dahulu. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, man arada ayatakallama falifakir. Siapa yang ingin berbicara, mikir. Ora bareng wis kadung ngomong, iya. Akhirnya banyak sekali kesalahan-kesalahan. Apa meneh dikomplain netizen. Langsung baru sadar, ngopo aku mau ngomong ngono. Saudara yang saya hormati, kayak yang rame itu es teh, goro-goro es teh. Lah salahnya, kenapa seseorang berbicara itu takallama bihawahu, hawa nafsunya, apalagi hanya sekedar supaya diketawakan orang. Waliyadzubillah, itu ciri hawan muttaba. Demikian pula ketika dia diam memperturutkan hawa nafsu, memberi memperturutkan hawa nafsu. Kan orang kalau memberi patokannya syariat. Oh, ini diberi, ini ditahan, ini diberi, ini ditahan. Makanya pertemuan yang lalu berkaitan dengan penjelasan al-qasdu fil ghina wal faqr. Sederhana, pintar mengatur harta, kondisi kaya maupun fakir. Itu diterangkan oleh para ulama berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Waktunya memberi, dia beri. Waktunya dia tahan, dia akan tahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka
maghlulatan ila unuki wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Jangan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Waktunya mengeluarkan, dia tahan. Janganlah. Ya. Tapi demikian pula jangan kamu terlalu berlonggar. Harusnya itu enggak semua. Kamu memberikannya itu sepertiga saja. Semuanya diberikan. Akhirnya menjadikan kamu nyesel, menjadikan kamu tercela. Saudara yang hormati, kalau orang mengikuti hawa nafsu, memberi karena hawa nafsu. Demikian pula idza mana ali hawa, kalau dia tahan, itu pun juga pendorongnya hawa nafsu. Bukan karena ketentuan syariat. Kamu harusnya tahan. Hawa nafsumu itu kamu tahan. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sifat orang yang baik itu, oh ini harus ditahan dulu ini. Harus ditahan dulu. Kelak jannah sebagai tempat tinggal dia. Demikian pula faya isuli hawahu, kehidupannya itu mengikuti hawa nafsunya. Wes pokoknya kalau hawa nafsu ingin, dia akan upayakan. Kalau hawa nafsu tidak ingin, dia pun nanti akan tahan. Itu disebut dengan mengikuti hawa nafsu. Kerusakannya sangat fatal. Kerusakannya sangat-sangat fatal. Makanya nanti dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mengikuti tidaknya, bicara diamnya, memberi tidaknya, berdasarkan hawa nafsu, tidak sesuai dengan seruan Rasul, itulah hakikat orang tersebut memperturutkan hawa nafsu. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Allah, hei Muhammad, kalau mereka tidak memenuhi seruanmu, ketahuilah mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu kalau tidak dengan mengikuti patokan syariat. Makanya ulama katakan definisi hawa, ma tamilu ilaihin nafas min ghairi da'iyati syar'i. Apa yang jiwa condong kepadanya tapi tanpa mengikuti seruan syariat. Luar biasa bahaya. Sampai disebutkan di surat Al-Furqan ayat yang ke-43. Kata Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Bagaimana menurutmu ya Muhammad kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Yaitu tadi faya isu li hawahu, kehidupannya pokoknya nuruti hawa nafsu. Apakah engkau atasnya menjadi wakil? Saudara yang saya hormati, apakah engkau atasnya menjadi wakil? Menunjukkan kalau seorang sudah menuhankan hawa nafsu, itu akan mengantarkan kepada kerusakan. Apalagi itu dilakukan oleh generasi-generasi kita. Kan ciri generasi yang buruk itu dua. Disebutkan di dalam Quran, fahalafa min badin halfun ada'us salah wa taba'us sahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang kepada mereka itu satu generasi yang buruk. Ciri generasi yang buruk itu mensia-siakan sholat. Yang keduanya memperturutkan syahwat. Apa yang diingini tanpa pertimbangan syariat sudah mereka lakukan. Ini bahayanya menuhankan hawa nafsu. Kemudian di surat Shad ayat yang ke-26, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'il hawa fayudhilluka an sabilillah wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, jangan kamu ikuti hawa nafsu sehingga Allah akan sesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Shad ayat yang ke-26 memperturutkan hawa nafsu itu mengantarkan seseorang sesat. Mengantarkan seseorang sesat. Kalau seorang sesat di dunia, mungkin. Kalau urusan dunia tersesat belum seberapa. Tapi kalau sesat
an sabilillah, dari jalan Allah. Sesat dari jalan Allah wis parah. Wis parah. Kalau sesat urusan dunia, ya, nurut Google Map misalkan. Katanya jalannya sini, belok kiri. Lah kok ngerti-ngerti yang salah. Itu masih mending. Paling nanti sak jam keblasuk. Saya pernah itu diminta ngisi buka bersama, tempatnya jauh, nggak kenal. Jadi cuman WA-an gitu berangkat, Sherlock. Akhirnya kita berangkat gitu, belok kiri, jalannya harus ditutup dan nggak ada jalan. Waduh, orang jalan kok belok kiri ini. Tapi masih ada kesempatan tanya, kalau ini ke sana lewatnya mana. Jamaah hormati masih mending itu. Tapi kalau sesat an sabilillah, sudah parah. Ini kerusakannya sampai negeri akhirat. Ketika seorang memperturutkan hawa nafsu, fayudilluka an sabilillah. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 atau di surat Qasas ayat yang Al-Qasas ayat yang ke-50, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya itu urusannya kacau. Urusannya kacau. Memperturutkan hawa nafsu, kacau itu. Kenapa kacau? Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari dirinya. Tapi kalau seorang mengikuti ketentuan syariat, kalau semua yang dia lakukan mengikuti ketentuan syariat, urusannya Allah akan satukan. Allah akan satukan urusan dia. Bahaya memperturutkan hawa nafsu. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 50, itu termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu bighairi huda minallah, akan sesat. Dengan bahasa waman adallu, siapa yang lebih sesat. Kata-kata seperti itu namanya istifham ingkari. Gak ada orang yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ tersirat pelajaran hawa nafsu itu adalah sesuatu yang condong padanya jiwa, tapi bighairi huda minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hawa nafsu. Jangan hormati, maka benar kata Nabi, hawan muttaba itu salah satu dari muhlikat. Apa obatnya? Kalau seseorang pengen selamat dari hawa nafsu yang diikuti, pertama, at-tafkiru bi awaqib ittiba'il hawa ad-diniyah wa dunyawiyah. Mengingat dampak kesudahan mengikuti hawa nafsu berkaitan dengan agama maupun dunia. Kalau berkaitan agama, tadi disampaikan memberi karena hawa nafsu, mencegah karena hawa nafsu, berbicara karena hawa nafsu. Kapan seseorang dikatakan berbicara karena hawa nafsu? Salah satunya bighairi huda minallah, omongannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Oh, bahayanya mengantarkan sesat, bahayanya urusannya kacau, nanti akan hancur dunia akhirat. Jamaah hormati, itu mengantarkan seseorang takut. Gak berani saya, gak berani. Walaupun memang semua kita ada kecenderungan berkaitan dengan urusan duniawi. Ini obat yang pertama, mengingat kesudahan mengikuti hawa nafsu diniyah wa dunyawiyah. Itu solusi dari hawan muttaba. Yang kedua, al-ilmu billahi wa kitabihi wa rasulihi li'anna dzalika huwal huda wa dinul haq al-munaqidu lil hawa wa dhalal. Obat mengikuti hawa nafsu itu memiliki ilmu. Memiliki ilmu tentang Allah, tentang kitabnya, rasulnya. Karena ilmu tentang Allah, tentang kitab, tentang rasul, itu merupakan al-huda wa dinil haq, merupakan huda, ilmu yang bermanfaat, merupakan agama yang benar, amal soleh, yang itu nanti kelak akan membatalkan hawa nafsu dan kesesatan. Membatalkan hawa nafsu dan kesesatan. Yang kedua, memiliki ilmu. Berarti terus semangat belajar.
Itu obat hawan muttaba. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang pengen selamat dari hawan muttaba, muraqabatun nafsi wa muhasabatuha wa adamu mujaratiha fi syahawatiha. Yang ketiganya, saudara yang saya hormati, senantiasa mengawasi diri, dihisab, kemudian jangan diperturutkan berkaitan dengan syahwatnya, senantiasa mengawasi diri. Makanya tadi kita bacakan ayat, orang yang baik itu wa nahan nafsa anil hawa. Hawa nafsunya dia kendalikan. Hawa nafsunya dia kendalikan. Orang yang baik itu nanti dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in, beliau kuatkan hadis ini, hadis yang sahih. Hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Sampai hawa nafsunya itu digiring untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen ngomong, kenapa kamu omongannya baik? Karena Rasul katakan kul khairon auliyasmud. Pengen memberi, kenapa kamu memberi? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung untuk memberi. Ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya sekedar sedekah sebesar separuh kurma. Separuh kurma. Semuanya digiring kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan kepada lawan jenis, oh kamu senang kepada perempuan, nikahi misalkan. Keinginan kepada harta misalkan, Nabi SAW kasih wasiat dalam mencari harta itu perbagus. Perbagus dalam mencari harta, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena seseorang itu sudah mendapatkan jatah. Kalau dia ambil jatahnya dengan cara yang haram, berdosa, tidak barokah, tidak mendatangkan kebaikan. Tapi dapatnya ya cuma jatah dia. Tapi kalau jatah dia diambil dengan jalan yang halal, capek dia itu bernilai pahala, menggugurkan dosa. Hasil dia itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan barokah. Obat yang ketiganya, saudara yang saya hormati, senantiasa mengawasi diri. Kemudian yang keempatnya, berteman dengan orang-orang yang baik. Karena berteman dengan orang yang baik itu sahib. Teman itu akan menyeret. Coba kalau bertemannya dengan orang-orang ahlu dunia, nanti persaingan kepada ahlu dunia. Berteman dengan ahlul akhirat, orang-orang yang cinta akhirat, maka dia nanti akan terpengaruh. Poin yang keempat. Yang kelimanya, ma'rifatu hakikati dunia, mengetahui hakikat dunia. Saudara yang saya hormati, syahwat yang diperturutkan dunia itu. Sementara dunia itu kesenangannya cuma sesaat. Senangnya diawali dengan capek. Setelah senang, nanti juga kadang muncul masalah. Kita pernah kasih contoh, nikmatnya makan. Nikmat makan itu diawali dengan capek dulu kerja. Setelah mendapatkan uang, dia pakai makan. Berapa lama nikmatnya makan? Nikmatnya makan itu cuma ketika sebelum melewati tenggorokan. Kalau sudah melewati kerongkongan, sudah nggak terasa itu. Cuma sebentar. Tapi kadang selesai makan itu ada konsekuensi yang tidak nyaman. Ada konsekuensi yang tidak nyaman. Kapan itu ada jamaah? Saudara yang saya hormati, hobinya sate kambing. Wis dikandani, pokoknya anggere bar mangan sate, kuwi mesti sedina rong dina awake lara bablas opnam rumah sakit. Bablas opnam rumah sakit. Iya, tapi ngeyel. Ya, saking penginnya dia ngeyel. Sementara jelas tidak baik bagi dia. Ya wis, ngelimpekne orang rumah, keluar mangan dipol-polke. Begitu tekan ngomah, awakku ora enak. Ya, sampai 2 hari katanya nggak enak. Orang rumah, kowe mesti jajan sate neh. Cuman mesem. Ternyata iya. Setelah itu opnam rumah sakit berakhir dengan meninggal. Coba, dunia itu kesenangannya seperti itu. Ketika makan, gobios, telap-telap bahasanya. Tapi selesai makan ternyata nggak nyaman.
Kalau orang mau merenungkan dunia, nanti dia tidak akan memperturutkan hawa nafsunya. Dia tidak akan memperturutkan hawa nafsunya. Karena dunia itu senda guru main-main. Karena dunia itu kesenangannya menipu. Karena dunia itu sur'atu zawaliha, cepat sekali hilang. Ini obat yang kelima. Terakhir, saudara yang saya hormati, kalau seorang pengen terhindar dari hawa nafsu diikuti, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW di dalam khutbatul hajah, beliau setiap memiliki kebutuhan, di antaranya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan. Wa a'udzubika min syururi anfusina. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami, nafsu-nafsu kami. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlindungan itu jalan dari keselamatan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, termasuk kata Nabi perkara yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, ijabul mar'i binafsihi. Seseorang itu takjub kepada dirinya sendiri. Bahaya itu. Orang kalau gumun kepada dirinya sendiri, saya itu heran itu. Uang kok kayak aku, pemaaf, lapang dada. Bahaya sekali itu. Kalau seorang sudah takjub kepada dirinya sendiri, saya itu heran itu. Saya itu kalau sudah jam 2 malam itu moto itu kayak direking. Ya, langsung bangun, bisa sholat, ya. Sholatnya itu komplit misalkan. Takjub kepada diri itu mengantarkan kepada kehancuran. Jangan hormati, apa yang disebut dengan ujub? Ujub itu az-zahwu bin nafsi. Seseorang bangga terhadap dirinya sendiri, itu namanya ujub. Wa istidamul a'mal, termasuk ujub itu membesarkan amalan yang dia lakukan, menganggap dirinya hebat. Inilah hasil jerih payah saya. Saudara yang saya hormati, menganggap dirinya hebat, condong kepada dirinya. Wa idafatuha ila nafsi ma'anisyani idafatiha ilal mun'im subhanahu wa ta'ala. Orang yang ujub itu kalau memiliki misalkan amalan, memiliki kemampuan, itu disandarkan kepada dirinya sendiri. Aku. Lupa menyandarkan kepada zat yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ini kalau memiliki kelebihan, siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerdas, pemberian Allah. Kelapangan harta, pemberian Allah. Keberhasilan dalam tugas, pertolongan Allah. Semuanya itu tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Makanya kalimat yang agung yang para ulama katakan kanzun min khuludil jannah, simpanan dari simpanan-simpanan jannah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini zikir ini setiap kesempatan kita ucapkan. Contoh keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita keluar itu tanpa pertolongan Allah nggak bisa kok. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Iya. Mangkat subuhan ke masjid. Apa meneh udan? Apa meneh adem? Kadang kalau tanpa pertolongan Allah nganggo dalil itu, wong ning omah salate rusak kok. Apalagi ya mendengar hadis kalau hujan itu sallu fi buyutikum. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa kok. Termasuk saya tadi mangkat ora itu. Tapi kemarin ngaji dan terus itu saya mangkat jamaah ya teko ya wis lah. Saudara yang saya hormati, dengan pertolongan Allah kita bisa bepergian itu. Demikian pula kalau seorang takjub dengan sesuatu, kalau pengen selamat dari ain, itu salah satunya apa yang diucapkan? Takjub dengan sesuatu, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Nanti nggak akan memberikan pengaruh aib. Takjub kepada sesuatu, kepada anak, kepada pasangan, kepada apapun lah, nanti akan terhindar dari kerusakan. Ini yang disebut dengan ujub.
Kerusakan ujub itu nanti kalau lebih banyak lagi. Pertama, perkara yang membinasakan. Kedua, orang yang ujub itu berarti belum menerapkan satu ayat dalam surat yang agung, suratul Fatihah. Apa ayat yang berbicara tentang orang yang harusnya tidak ujub? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Berarti semua kita tanpa pertolongan Allah tidak mampu. Orang yang ujub berarti belum menerapkan ayat ini. Belum menerapkan ayat ini. Apalagi kok sampai berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Gak mungkin, ya Allah bantu aku bisa dzikir, kemudian bisa bersyukur, bisa memperbagus ibadah. Sulit. Kerusakan yang kedua dari ujub, tidak menerapkan ayat. Yang ketiga, kerusakannya ujub itu perilaku kafir dan munafik. Di surat Al-Kahfi ayat 104, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka itu melakukan perkara-perkara yang paling baik. Perkara yang paling baik. Sementara kafir membuat kerusakan. Munafik, la tufsidu fil ard. Jangan kamu bikin kerusakan di muka bumi. Innama nahnu muslihun. Kami ini hanya membuat perbaikan. Saudara kasih hormati, perilaku orang kafir, orang munafik. Kerusakan yang ketiga. Kerusakan yang keempat, ciri orang yang jelek. Ciri orang yang jelek itu kata Aisyah, ketika ditanyakan kepada beliau, mata yakunur rajulu musian, kapan seseorang itu terjatuh dalam kesalahan? Idza donna annahu muhsin. Kalau seseorang mengira dirinya itu orang yang baik. Jadi ujub kan tadi bangga terhadap diri, menganggap amalannya hebat tanpa mengingat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang jelek. Koreksi diri kita. Kalau diri kita ini saya sudah baik, itu rajulu musi. Seorang laki-laki yang jelek. Ini dampak daripada ujub. Nanti lebih luas. Orang yang ujub itu nanti sebab kekalahan, sebab datangnya adab. Kalau sebab datangnya adab, ingat kisahnya Qarun. Kalau sebab kekalahan, lihat dalam perang Hunain. Surat At-Taubah ayat yang ke-25. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum minallahi syai'ah. Ketika jumlah kalian yang banyak itu menjadikan kalian takjub, sementara tidak memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hormati, penyakit ujub ini sangat berbahaya. Sampai kata Nabi dalam hadis, laulam tudenibu, kalau kalian tidak berbuat dosa, saya khawatir kalian terjatuh dalam dosa yang paling besar. Al-ujubu ujub, memandang dirinya hebat. Ya, dan nanti ujub itu kalau sudah besar, itu nanti lahir sombong. Orang itu biasanya sombong karena memiliki kelebihan. Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Sumbernya karena merasa dirinya hebat. Luar biasa. Saudara yang saya hormati, kalau ujub demikian berbahaya, apa sih sebab? Kok seseorang bisa bangga terhadap dirinya sendiri? Sebabnya yang pertama, al-jahlu binafsihi wa uyubihi, kemudian wa jahlu birabbihi. Seseorang itu bodoh. Bodoh itu bisa terhadap Allah, terhadap syariatnya. Kalau seorang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan ujub. Kenapa dia nggak akan ujub? Karena dia sadar, fama minkum binikmatin ya illa minallah. Dia akan sadar tidak ada satu kenikmatan kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan terhadap Allah, kebodohan terhadap diri dan aib. Kalau orang sombong dengan hasil, dengan amalan yang dia lakukan, tidakkah sadar
ternyata diri kita itu hakikatnya lemah. Hakikatnya lemah. Ini sebab ujub yang pertama, al-jahlu. Yang kedua, qilatul wara', sedikitnya memiliki sifat wara'. Wara' itu menjaga dari sesuatu yang tidak mengapa, khawatir terjatuh pada perkara yang berbahaya. Yang kedua. Yang ketiga, lemahnya sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, buruknya niat. Buruknya niat. Orang kalau sudah niatannya buruk, kemudian ada tunggangan-tunggangan yang jelek, khobathul matiyah, itu nanti ujub. Lihat sistem di negeri kita berkaitan dengan pengangkatan pemimpin. Orang kalau sudah punya niatan ditunggangi keinginan kekuasaan, dia akan tonjolkan dirinya itu. Dia akan tonjolkan dirinya. Ini saya, ya, ini kemampuan saya. Itu apa itu? Nggak punya kemampuan. Dia nanti akan banggakan dirinya sendiri. Bahaya sekali. Khobathul matiyah. Khobathul matiyah. Demikian pula ujub itu terfitnah dengan dunia. Sebab ujub terfitnah dengan dunia. Demikian pula sebab ujub itu, nanti saudara yang saya hormati, sedikit syukur. Orang kalau syukur, kenikmatan itu dia nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau nikmat dinisbatkan kepada selain Allah, belum dikatakan syukur. Belum dikatakan syukur. Demikian pula termasuk sebab ujub itu al-amnu mim makrillah, aman dari makar Allah. Makar Allah itu seseorang diberikan kenikmatan-kenikmatan, sementara kenikmatan itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj kepada mereka dulu dari arah yang mereka tidak mengetahui. Kadang kita dikasih kecerdasan, dilulu ben pinter. Nanti setelah pinter itu nanti akan keluar dari ketentuan syariat, akhirnya binasa. Ini sebab seseorang ujub. Saudara yang saya hormati, dampak ujub, apa dampak ujub? Pertama, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Meremehkan manusia itu, saudara yang saya hormati, bisa nanti memalingkan pipi, kemudian berjalan dengan jalan yang congkak. Itu dampak daripada ujub. Dampak daripada ujub itu menganggap dirinya sudah orang yang ahli taat. Makanya kata seorang tabi'in, aku jumpai sekian puluh sahabat, semua mereka yakhafuna nifaqa ala anfusihim, khawatir kemunafikan dalam diri mereka. Khawatir kemunafikan dalam diri mereka. Menunjukkan kalau seorang merasa orang yang baik, itu cukuplah, itu buah daripada ujub. Buah daripada ujub. Ya, menganggap taatnya sudah besar, amalannya sudah banyak. Kemudian dampak ujub itu mengantarkan seseorang at-tafahur bil ilmi wal mubahatu bihi, bangga dengan apa yang dia miliki, ilmunya dia banggakan, bangga dengan kemampuannya. Ya, bangga dengan kemampuannya. Itu dampak daripada ujub. Dampak daripada ujub itu sukanya mencaci. Seramu tuh belas itu. Lah kok orang tuh belas? Ya naku. Itu kalau saya. Kalau saya, akhirnya apa? Meremehkan orang dengan lisannya, suka mencaci, memuji diri sendiri, meremehkan kemaksiatan, kemudian cinta popularitas. Saudara yang saya hormati, itu sebab ya yang timbul dari penyakit ujub. Kalau seorang ujub terhadap dirinya sendiri, lah apa obatnya? Obatnya dia tanamkan semua kita ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita ini beramal itu tanpa pertolongan Allah nggak mampu. Makanya Allah termasuk orang kalau berbicara berkaitan dengan perkara yang akan datang, insya Allah, ya, itu
saudara yang saya hormati, obat dari seorang bangga diri. Makanya zikir pagi, zikir sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Ini obat ujub. Obat ujub itu mengingat su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu kalau orang bangga dengan dirinya, sampai nanti dalam hadis itu tidak ada jarak antara dia dengan jannah kecuali 1 dirham. Tapi karena niatan yang tidak tulus, karena su'un niyah, khabathul matiyah, akhirnya dia tutup dengan amalan ahlun nar, akhirnya dia masuk neraka. Orang kalau bangga terhadap dirinya, su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Apa obat daripada ujub? Mengingat kebahagiaan hamba yang mengakui kelemahan. Kalau mengakui kelemahan, kami kurang, itu masya Allah, itu ciri orang yang baik. Makanya kita setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat ya. Kalau orang habis nyolong misalkan, astagfirullah, ngopon tidak nyolong. Habis maksiat, astagfirullah, dimaklumi. Tapi kenapa habis sholat ke istighfar? 1, menunjukkan kebutuhan terbesar bagi kita, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau seseorang mau koreksi, ternyata sholat yang dia lakukan banyak kekurangan. Keikhlasannya kurang, khusyuknya kurang, keteladanan kepada Nabi kurang, penjagaan waktu kurang, jamaah di masjid orang gelem angkat. Kalau seorang mau koreksi, astagfirullah, ternyata banyak kekurangan dalam dirinya. Ini saudara yang saya hormati, obat ujub. Kemudian yang terakhir, merenung. Dirinya itu kondisinya serba kekurangan, itu akan mengantarkan seseorang sadar. Selain lemah, sadar dirinya kurang. Manusia itu penuh kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tanpa pertolongan Allah, nggak mampu melakukan apapun. Ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan diri kita dari 3 hal yang membawa kepada kehancuran. Suhun muta', hawan muttaba', ijabul mar'i bin nafsihi. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.